Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitria Riyadatus Solikah, Riza Ridwatul Awaliyah, dan Siti Ifani Nasrokah akan menjelaskan sedikit tentang landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Riza. Mbak Riza, dipersilahkan. Agama dalam mengembangkan kurikulum haruslah berdasarkan dengan ajaran dan aturan agama. Hal ini dikarenakan sifat dari ajaran dan aturan agama adalah baku dan mutlak dan merupakan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan perlu diingat bahwa tidak ada ajaran yang dapat merusak manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri adalah landasan filosofis. Nah, tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan institusional sekarang menjadi landasan dalam perumusan tujuan kurikulum dalam suatu pendidikan. Nah, filsafat pendidikan sendiri mengandung cita-cita masyarakat yang mana filsafat pendidikan digunakan untuk merancang tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pembelajaran, dan seperangkat alat belajar yang mendidik. Nah, pengembangan kurikulum sendiri pasti selalu berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu yang akan menyebabkan konsep dan implementasi dari kurikulum tersebut akan beragam. Nah, berikut ini adalah aliran-aliran filsafat yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah perennialisme. Paham ini lebih menekankan pada kebenaran yang bersifat absolut, kebenaran yang universal, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Yang kedua adalah esensialisme. Di sini paham ini mementingkan pewarisan budaya dan pemberian keterampilan dan pengetahuan pada peserta didik dengan harapan dapat menjadi masyarakat yang berguna. Adalah eksistensi. Paham ini menekankan terhadap individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna untuk dapat memahami dirinya sendiri. Selanjutnya adalah progresivisme. Nah, paham ini menekankan tentang pentingnya melayani perbedaan individual berpusat pada peserta didik dan variasi pengalaman belajar dan proses. Dan yang terakhir adalah rekonstruksivisme, yaitu merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Nah, peradaban manusia pada masa depan sangat sangat ditekankan. Penerapan aliran-aliran tersebut dilakukan secara selektif agar lebih bisa mengakomodasi berbagai kepentingan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan merupakan penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Nah, berikut ini adalah manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, dapat menentukan arah tujuan peserta didik melalui pendidikan di sekolah. Yang kedua adalah memiliki gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai dengan adanya berbagai aliran filsafat pendidikan. Yang ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan yang utuh pada segala usaha pendidikan. Yang keempat adalah tujuan pendidikan memungkinkan pendidik menilai usaha yang ia lakukan dan dapat mengetahui tujuan pendidikan mana yang telah ia capai. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan memberikan motivasi bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ifani Nasrokah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Riza. Yang pertama adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Nah, jadi untuk perkembangan dari seseorang itu dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya dan juga kematangan dari anak itu sendiri.
Lalu kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Untuk perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Nah, guru atau pendidik harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didiknya. Cara belajar mengajar yang dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam dari kajian psikologi belajar. Ini adalah pribadi yang unik harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga kesamaan. Jadi tiap anak memiliki perbedaan juga kesamaan tersendiri. Kayak seperti anak A tidak bisa disamakan dengan anak B karena anak A dan anak B itu jelas nanti berbeda. Dari pemikirannya mungkin nanti dari penangkapan materi itu pasti berbeda. Namun anak A sama anak B bisa dipersamakan dalam menerima materi yang mereka terima sama. Nah, lanjut kita ke landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Pengaturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Nah, di sini mungkin banyak itu kayak undang-undang, lebih ke kebijakan dari publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Seperti contohnya saja lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang pertama RPJMM tahun 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua adalah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang ketiga adalah Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, seperti penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif yang berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa. Lalu beberapa landasan yuridis dari undang-undang yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu UU nomor 17 tahun 2005 tentang Perencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Lalu yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah dari sini mungkin daripada yang pertama itu kan dari itu psikologis dari perkembangan dan perkembangan dari peserta didiknya. Nah, kalau yang landasan yuridis itu kan lebih ke kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Lanjut ke landasan sosial budaya. Di sini landasan sosial budaya tentunya kita harus memperhatikan
memperhatikan masyarakat atau sosialnya dan juga budaya dari daerah tersebut. Melalui pendidikan kita mengharapkan mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu tujuan, isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Jadi kurikulum itu dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke masyarakat. Nah, tentunya kita nggak mungkin kan tanpa adanya kurikulum itu kurikulum sosial yang berlandaskan sosial budaya, kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi perlunya kita untuk mengerti tentang landasan sosial budaya. Nah, pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Nah, jadi kita sebagai misalnya saja saya sebagai peserta didik, jadi saya diarahkan untuk menjadi peserta didik. Saya dari masyarakat diarahkan untuk mendapatkan pendidikan formal maupun non formal atau informal itu untuk masyarakat sendiri. Jadi saya nanti akan saya akan melakukan bekerja, saya juga akan mengabdi tentunya pada masyarakat. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat. Lalu kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budaya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Melalui pendidikan kita mengharapkan lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Jadi kita harus mengerti tentang kondisi, karakteristik di masyarakat itu sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, lalu ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berpandangan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya yaitu manusia yang belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Jadi manusia yang belum bisa menyesuaikan pada daerah tersebut. Lalu yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Karena itu untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami budayanya. Nah, para pengembang kurikulum itu harus melakukan yang pertama adalah mengajari dan memahami kebutuhan masyarakatnya. Lalu yang kedua, menganalisis budaya masyarakatnya tempat sekolah berada. Lalu yang ketiga adalah menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Lalu yang keempat, menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja. Yang kelima, mengintegrasikan kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut diungkapkan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban yang akan datang. Gitu. Nah, faktor yang merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum itu yang pertama adalah individu lahir tidak berbudaya. Jadi individu itu tidak lahir tidak berbudaya.
karena itu juga nanti akan mempengaruhi cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Itu dikarenakan karena lingkungan, budaya, keluarganya. Jadi individu itu harus lahir tidak berbudaya. Lalu yang kedua, kurikulum pada dasarnya mengakomodasi aspek-aspek sosial budaya. Aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Lalu pada pendidikan seolah pada dasarnya bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, kurikulum baik pada tahapan kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil pengembangan harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan di dalam UU nomor 20 tahun 2003. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Riyadatus Solikah dengan nomor induk mahasiswa 207190062. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ivani. Selanjutnya adalah landasan empiris. Di Indonesia membutuhkan kurikulum yang mampu membentuk peserta didik, menyeimbangkan kebutuhan individu maupun masyarakat untuk memajukan diri sendiri, seperti menyejahterakan hidupnya di masa yang akan datang. Selain itu, kurikulum perlu adanya penanaman karakteristik pada peserta didik, terutama nilai-nilai kejujuran. Perlu diingat, nilai-nilai kejujuran ini sangat diperlukan oleh setiap individu dari peserta didik. Sehingga dengan berlandasan empiris mampu menjadikan peserta didik yang memiliki kemampuan esensial. Karena dengan kemampuan tersebut menjadikan manusia memiliki peranan dalam membangun negara di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya landasan IMTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan diri menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan dari zaman ke zaman yang semakin pesat. Sedangkan teknologi itu sebagai sarana ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah, seperti memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas, memudahkan guru dalam mengajar, dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri, kemajuan teknologi juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Di zaman yang semakin canggih ini, teknologi semakin diperlukan dalam menyediakan kebutuhan manusia, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga landasan IMTEK atau ilmu pengetahuan teknologi dalam memperkembangkan kurikulum itu sangat diperlukan untuk memudahkan menyampaikan informasi, meningkatkan kemampuan berpikir
pada peserta didik untuk lebih menghasilkan teknologi-teknologi yang baru sesuai perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.